Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kunti. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja 2. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. And so, get ready to be haunted. Jerit menyayat hati terdengar dari dalam rumah sederhana milik salah seorang warga. Dalam rumah itu tampak seorang wanita muda tengah berjuang untuk melahirkan anak pertamanya. Namanya Sari. Wanita berusia 22 tahun. Ia bersuami Juna, lelaki 25 tahun. Anak pertama mereka yang akan lahir tepat di malam Kamis. Setelah 2 tahun menikah, akhirnya mereka akan diberikan momongan. Bahagia, tentu. Namun kesedihan tidak bisa disembunyikan dari wajah sendu Juna, sang suami yang standby di sebelah istrinya, ditemani oleh seorang dukun bayi dan ibunya Sari. Dalam kamar itu mereka hanya berempat. Sementara ayah Sari sedang mendatangi seorang ustadz untuk meminta tolong. Kata dukun bayi yang bernama Bikarsi, Sari tengah diganggu oleh makhluk astral. Untuk itu, Bikarsi meminta agar ayahnya Sari meminta air doa pada seorang ustadz untuk membantu mengusir makhluk tersebut. Sementara dirinya akan fokus pada bayi dan ibunya. Tiba-tiba mata Sari membelalakan dan mulutnya ternganga. Sari, astagfirullah, Mak. Sari kenapa, Mak? Pekik Juna saat melihat Sari tidak lagi bernafas. Juna yang panik mengguncang tubuh istrinya dengan penuh emosi. Bikarsi yang merupakan dukun bayi di kampung tersebut juga terlihat panik. Sementara kepala bayi telah terlihat di jalan lahir. Namun Sari malah berhenti mengedan. Bikarsi tampak panik. Ia coba menggoyangkan tubuh Sari namun tak merespon. Sari! Sari! Allahu Akbar, Sari! Seru Bikarsi. Ia benar-benar panik. Sari tetap diam dengan mata terbuka. Juna sudah meraung memeluk sang istri tercinta. Ibunya Sari terduduk lemas. Tidak menyangka putrinya akan pergi secepat itu. Kabar Sari meninggal dunia segera tersebar. Malam itu juga, warga berbondong-bondong datang ke rumah Sari. Ayah Sari merasa tidak percaya. Ia tidak percaya putrinya telah pergi. Juna terus meraung memeluk tubuh istrinya, merasa tidak rela istrinya pergi apalagi bersama anak mereka. Juna bahkan belum sempat melihat wajah lucu sang buah hati. Bagai mimpi, Juna melepaskan pelukannya dengan berat hati. Pak Ustadz segera mengerahkan warga untuk mengubur Sari dan bayinya malam itu juga. Setelah Isya, warga telah berkumpul, bahkan sudah ada beberapa yang menggali lubang kuburan. Warga bergerak cepat, merasa takut juga sungkan pada Pak Ustadz. Malam itu juga, Sari sudah dimakamkan. Pukul 11 malam, warga selesai penguburan. Lampu petromak juga beberapa obor menerangi lokasi kuburan. Bau wangi kapur barus bercampur dengan aroma bunga kamboja membuat siapapun yang merasakan hal yang sama ikut merinding. Saat pulang, mereka tidak sabaran ingin segera sampai rumah dan mengunci pintu secepatnya. Hanya beberapa orang termasuk Pak Ustadz yang langsung ke rumah orang tua Sari. Di sana juga ada istrinya Pak Ustadz dengan putrinya yang masih gadis. Bau anyir darah bercampur dengan bau kapur barus menyatu menjadi aroma yang bikin perut tidak karuan. Putri Pak Ustadz yang biasa dipanggil Neng Atika mengajak ibunya pulang tidak sabaran.
Melihat putrinya gelisah, Pak Ustadz segera pamit pulang. Malam itu, tidak ada yang sudi menemani Juna. Ia hanya duduk berdua dengan mertuanya, Ayah Sari. Mereka masih belum percaya jika Sari telah tiada. Bau amis darah begitu menyengat, sangat mengganggu juga bikin mual. Juna, tidurlah, kamu istirahat, ucap mertuanya. Juna yang masih terisak sedih menatap mertuanya sekilas. Bapak saja yang istirahat, biar Juna di sini saja, jawabnya sembari memeluk kedua lututnya. Mertuanya menyusut pipinya yang basah. Baiklah, kalau begitu, Bapak akan temani kamu di sini, ucapnya seraya merapatkan sarung untuk sekedar menepis rasa dingin. Pukul 12 malam. Istrinya terbangun dari tidurnya yang terlelap karena lelah. Dari mengalami kontraksi sejak pagi, cukup banyak darah yang keluar. Juga tidak ada asupan makanan sama sekali. Jika saja ada bidan di desa itu, pasti nyawa Sari bisa tertolong. Sayang sekali, kehadiran bidan yang sangat dirindukan tidak pernah ada. Bukan hanya Sari yang mengalami nasib naas, pendarahan, dan akhirnya meninggal. Beberapa perempuan sebelumnya juga mengalami hal yang sama, meninggal saat melahirkan. Tampaknya di desa itu adalah hal yang sudah biasa. Malam mencekam. Setiap selesai sholat maghrib, warga datang untuk tahlilan di rumah orang tua Sari. Hidangan makanan ala kadarnya tidak menyurutkan warga untuk datang menunjukkan bentuk simpatik pada keluarga Sari. Sari mempunyai seorang adik lelaki yang baru berusia 16 tahun. Ia baru pulang dari pondok saat mendapat kabar sang kakak meninggal dunia. Orang tua Juna yang berlainan desa pun baru datang keesokan harinya. Tahlilan malam pertama, kedua, ketiga lumayan rame. Banyak warga yang datang. Namun seterusnya mulai berkurang. Juna yang mempunyai seorang teman yang masih bujangan bernama Arifin. Arifin sering membantu Juna, bahkan menemani Juna kemana saja. Sebuah rumah tidak begitu jauh dari rumah Sari. Mereka adalah penjual sembako dan biasanya tutup warung jam 9 malam karena warung mereka berada di sisi jalan raya. Jadi biasanya jam 9 masih ada saja pelanggan yang datang. Namun malam ini, karena gerimis, sejak habis maghrib sudah tidak ada satupun pelanggan yang belanja. Pemilik warung suami istri bernama Rokaya dan suaminya Safi'i berniat untuk menutup warungnya. Saat sedang membereskan dagangan yang berada di luar ruangan, seorang wanita tiba-tiba datang. Wanita itu datang sambil menggendong bayi yang tanpa kain. "Permisi, maaf, apa ada susu untuk bayi saya, Kang?" tanya wanita itu dengan suara bergetar karena kedinginan. Terlihat dari rambutnya yang basah juga bajunya. Safi terlonjak dan segera menoleh, menatap sejenak wajah wanita yang sedikit tertutup oleh rambutnya yang basah karena terkena gerimis. "Curik!" teriaknya kencang sambil berlari menabrak barang yang tengah disusunnya. Istrinya yang sedang menyusun uang dalam laci ikutan kaget dan segera bangkit untuk menemui suaminya. "Ada apa, Kang? Kenapa teriak?" seru istrinya dari arah dalam. Itu si Sari," tunjuknya dengan suara patah-patah, menunjuk keluar tanpa melihat. Istrinya penasaran dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh suaminya. Namun tidak ada siapapun di sana. "Gak ada siapa-siapa, Kang." Akang mah pasti salah lihat," kata istrinya sembari menepuk pundak suaminya. Tentu saja suaminya terlonjak kaget karena tepukan istrinya. "Jadul, si mama bikin kaget aja," sukutnya kesal pada istrinya yang tertawa mengejek. "Beneran? Tadi teh ayah si Sari nanyain susu buat anaknya," kata suaminya meyakinkan agar istrinya percaya. "Udah itu buktinya. Gak ada siapa-siapa kan?" kata istrinya pula.
Ayo Mama bantuin tutup warung saja dulu. Nanti beresin uangnya, kata suaminya. Istrinya tersenyum masih penuh dengan ejekan. Ya udah, ayo atuh, kata istrinya sambil membereskan barang yang berhamburan karena ditabrak oleh suaminya tadi saat ketakutan. Ayun, ayun ambing, ayun, ayun ambing. Tiba-tiba gerakan mereka terhenti karena mendengar suara ciri khas orang yang sedang menimbang bayi. Suami istri itu saling pandang dan sama-sama menatap ke atas. Sepasang kaki pucat tengah melakukan ucang ange di atas atap depan warung mereka. Curik! Keduanya berteriak panik dan berlarian ke dalam warung saling dulu mendahului. Debrak! Suara gaduh dari perabotan yang tertabrak oleh mereka berdua sambil terus berteriak kalap. Jurik! Jurik! Teriak mereka meracau. Terdengar suara tawa melengking di atas atap warung mereka. Keduanya gemetar saling berpelukan. Pergi! Jangan ganggu! Jangan ganggu Sari! Pergi! Aduh, halayeng! Ucap mereka berdua meracu tidak jelas. Suara itu terdengar menjauh, lalu menghilang. Setelah suara itu senyap, kedua suami istri itu saling pandang dan keduanya tidak sadarkan diri bertumpukan di lantai warung. Pukul 11 malam, sebuah sepeda motor tiba-tiba berhenti mendadak. Sang pengendara baru tersadar jika bensin dalam tangki telah habis. Rupanya ia lupa tidak mengisi bensin di pom. Sialan! Ada-ada saja ini si Atong. Pakai habis bensin segala. Mana masih jauh lagi. Apa ada warung yang masih buka jam segini ya? Gerutu si pengendara sangat panjang, seperti rel kereta api. Dengan terpaksa ia pun mendorong motornya untuk mencari warung yang masih buka. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita tengah berjalan sendiri sambil menggendong bayi. Meski ragu melihat wanita yang berjalan tengah malam sambil menggendong bayi, tapi ia tidak tahu kepada siapa lagi dia harus bertanya. Karena ia sangat ingat sebuah pepatah yang mengatakan, jika malu bertanya, akan sesat di jalan. Kali ini yang ia tanyakan adalah, di mana ada yang jual bensin terdekat? Jika ternyata jauh, ia akan berhenti sejenak. Jika sudah dekat, pasti ia akan semangat mendorong motornya. Neng! Neng! Permisi Neng! Serunya ketika jarak mereka sudah dekat, sekitar 5 meter dengan wanita itu. Wanita itu berhenti namun tidak menoleh. Pria itu mendorong motornya lebih cepat. Capek juga keluhnya sembari membuang nafas kasar. Kali ini ia dan wanita itu berdiri sejajar. Maaf Neng, permisi, akang numpang tanya, di mana ada warung yang jual bensin ya? Sapanya seramah mungkin. Wanita itu menoleh dengan kaku, menatap pria itu lurus dengan tatapan kosong. Meski heran dengan sikap wanita itu, namun pria itu mencoba untuk tersenyum dan mengangguk ramah. Di sana Kang, di samping jalan, udah dekat kok, jawabnya dengan suara bergetar. Waduh Neng, terima kasih ya Neng. Tapi Neng mau kemana? Malam-malam masih di jalan, bawa bayi lagi. Itu anak Neng. Ucap pria itu juga merasa prihatin saat melihat bayinya cuma dibuntel oleh baju yang dipakai wanita itu. Saya lagi nyari susu Kang, buat anak saya. Kasihan dia haus, ucapnya pelan sembari memeluk bayinya dengan erat. Waduh Neng, mohon maaf ya, akang tidak bisa mengantarkan Neng. Motor akang habis bensin, ini juga akang dorong, ucap pria itu pula. Wanita itu mengangguk. Ya sudah, akang nyari bensin dulu ya Neng. Hati-hati Neng, cepat pulang,
udah malam ini, ucap pria itu. Wanita itu kembali mengangguk. Terima kasih Aneng. Kalau Akang boleh tahu, namanya siapa? Akang Adnan, ucap pria itu memperkenalkan namanya. Sari Kang, jawabnya dengan pelan. Ya sudah Neng Sari, Akang duluan ya. Semoga warungnya masih buka. Sari cuma mengangguk. Adnan, pria itu segera mendorong motornya kembali. 5 meter kemudian ia merasa ada angin yang menerpa tengkuknya. Penasaran, Adnan pun menoleh ke belakang. Ajaib. Wanita itu sudah tidak ada lagi. Adnan menatap sekeliling, dan mereka tidak mungkin. Wanita itu berjalan dengan cepat. Tiba-tiba Adnan merasa merinding. Cup cup cup, ayun ambing. Tiba-tiba sebuah suara yang berasal dari atas sebuah pohon besar di sisi rumah warga. Ketika Adnan perhatikan, wanita itu sudah berada di atas pohon, duduk di sebuah dahan. Meski dalam kegelapan dan tanpa siluet bayangan, namun Adnan yakin bahwa yang nembang di atas itu adalah Sari. Hah, Kunti! Teriaknya seketika dan membawa motornya berlari. Tunggang langgang pontang-panting adu gabret. Dalam ketidaksadaran dirinya, mendorong motor secepat kilat. Ketika melihat sebuah warung yang masih terbuka, segera ia berbelok ke sana. Tolong, ada Kunti! Teriaknya panik. Segera masuk ke dalam warung beserta motornya. Aneh, itu motor seperti lengket, atau tangannya yang lengket pada setang motor. Rokayah dan suaminya Safi'i tampak baru saja siuman dari pingsannya. Keduanya terkejut saat tiba-tiba ada seorang pria membawa motornya masuk ke dalam warung sambil teriak. Tolong Kang, Bi, ada Kunti, serunya dengan panik. Suami istri itu saling pandang. Di mana ada Kunti, Jang? Tanya Safi'i. Di sana, Kang. Ih, serem. Adnan gemetar saat bicara. Istrinya yang merasa masih pusing tambah pusing saat melihat Adnan yang panik sambil membawa motornya itu. Duh Jang, itu kenapa motornya dibawa masuk segala? Adnan menceritakan semuanya sampai pemilik warung itu paham. Suami istri pemilik warung pun memaklumi. Karena mereka berdua saja sampai pingsan karena ketakutan. Apalagi Adnan yang sendirian, ngobrol pula. Adnan putuskan untuk nginep di warung tersebut. Ia merasa ketakutan dan tidak ingin bertemu dengan si Kunti yang bernama Sari itu lagi. Tukang warung pun mengizinkan Adnan untuk nginap, sekalian menjaga warung. Cerita tukang warung menjadi kehebohan warga. Juga pemilik warung menceritakan pengalaman Adnan malam itu. Teror Sari si Kunti semakin merasakan. Saudara-saudara, itu bukan Sari. Itu wujud jin korin yang menyerupai Sari. Sari sudah tenang di alam baka. Ayo, perbanyak istighfar, ucap Pak Ustadz Hanafi saat berada di masjid yang para jamaahnya masih saja ramai membicarakan Sari yang menjadi Kunti. Warga saling pandang. Meski percaya bahwa itu adalah jin korin, namun mereka tetap ketakutan jika bertemu. Pak Ustadz Hanafi tersenyum simpul. Warga mencari berbagai jimat untuk tolak Kunti, bawang putih, bangle, sampai cucuk landak selalu mereka bawa kemanapun. Ustadz Hanafi tertawa geli. Dua orang lelaki yang adalah sahabat sejati, yang juga punya hobi yang sama pula, yaitu memancing ikan di malam hari. Namanya Maman dan Rosid. Dua pria berusia 35 tahunan itu paling hobi mancing. Hampir tiap malam pergi mancing. Mau dapat atau tidak, tetap diulangi besok malam. Karena kalau siang mereka harus bekerja. Mancing selain hobi juga hiburan yang murah meriah bagi mereka berdua. Gimana Sid? Banyak gak bawa umpan? Saya gak sempat nyari umpan soalnya pulang kerja ngantar istri ke bidan tadi, tanya Maman saat keduanya berjalan beriringan menuju sebuah sungai langganan tempat favorit mereka berdua.
Tenanglah Man, udah aku cari banyak sekali umpannya nih, kata Maman meyakinkan sahabatnya itu. Siplah kalau begitu, yuk kita let's go, seru Maman. Keduanya tertawa gelak. Begitulah dua sahabat itu hampir setiap malam menghabiskan malam di sungai, bahkan pulang bisa menjelang subuh. Keduanya duduk pada batu besar. Yang satu melempar kailnya ke arah kiri, yang satunya ke kanan. Setelah itu mereka duduk sambil menunggu kurunyut pada pancing mereka sambil ngobrol dan merokok untuk mengusir nyamuk. 1 menit, 2 menit, setengah jam. Belum ada ikan yang matuk juga. Berkali joran diangkat dan diperiksa umpannya, karena bisa saja habis dimakan oleh kepiting. Namun ternyata tidak ada ikan yang berselera makan malam ini. Adah, sampai gak ada yang noel-noel acang. Gimana nih? Maman mulai bosan. Sabar atuh ah. Mungkin ikannya masih pada piknik, belum pada balik kali. Saut Rosid menghibur. Maman tertawa saat mendengar guyonan Rosid. Sampai gak ada demit acan ya. Kumaha ah? Gak seru. Maman mulai sompral karena bosan. Is, kalau ngomong jangan sembarangan, kita bisa cilaka, Rosid mengingatkan. Lagian mana ada demit? Itu cuma mitos untuk menakuti anak kecil. Buktinya dari saya punya kepala, saya gak pernah melihat yang namanya demit, jurik, atau hantu. Bohong itu mah, ucap Maman semakin ngelantur. Rosid tertawa kecil sambil mengganti umpan cacing. Tiba-tiba terdengar suara tawa melengking. Keduanya pun terloncat. Suara apaan tuh? Tanya Maman sembari memasang telinga. Mungkin itu suara angin, ucap Rosid dengan santai. Kirain Kunti. Ujar Maman. Emang kalau beneran Kunti kamu gak takut? Tanya Rosid. Buat apa takut sama makhluk yang sudah mati? Mereka cuma bisa nakutin, tidak bisa nyelakain, kata Maman pula. Suara tawa melengking terdengar kembali. Kali ini keduanya merasakan merinding di sekujur tubuhnya dan berkeringat dingin. Kresek-kresek, suara daun bergesekan, padahal tidak ada angin. Keduanya menatap pada satu arah yang sama. Apaan? Tanya Rosid penasaran. Ia arahkan senternya pada pohon di tepi sungai tersebut. Tampak sesuatu bergerak. Naon eta man? Seru Rosid mulai cemas. Itu meong, ucap Maman dengan gugup, mencekal tangan Rosid dengan erat. Tiba-tiba saja bayangan putih melesat dari arah pohon tersebut, melesat tepat ke atas kepala mereka berdua. Kunti! Teriak keduanya sambil meloncat ke dalam air. Semuanya basah kuyup. Suara tawa melengking berputar-putar di atas mereka. Keduanya gegas naik ke darat sambil saling tarik-menarik, takut ditinggalkan. Tulung atuh Sid, tarik ya, seru Maman yang tertinggal, menarik kolor Rosid yang sudah berhasil naik. Lepasin kolor saya ya atuh man, nanti putus karetnya, seru Rosid yang menahan kolornya. Kamu ninggalin saya ndak? Saya takut juga, seru Maman. Katanya gak takut orang yang sudah mati. Itu nyatanya lari, saut Rosid. Ih, itu mah spontan, saya takut dicekek. Makanya jangan sompral jadi orang. Datang kan dia. Kamu malah nyalain saya. Dianya saja yang usil, makin nongol segala. Itu karena dia merasa tertantang karena kesemprolan kamu. Kamu nyalain saya lagi. Iya tuh, ini semua gara-gara kamu Pan. Jadi si Kunti nongol. Ya salah si Kunti atuh, kenapa dia nongol gak bilang-bilang. Udah, malas aku sama kamu. Aku juga malas sama kamu. Ya udah, malam besok kita pergi mancingnya masing-masing. Hayo, siapa takut? Dilah. Keduanya berpisah, saling menggerutu panjang pendek. Dengan pakaian basah kuyup mereka pulang tanpa hasil. Kedua sahabat itu akhirnya marah-marahan gara-gara si Kunti.
Namun besoknya mereka pergi mancing lagi bersama dan kembali tertawa geli mengingat malam sebelumnya. Ustadz Hanafi memiliki 2 buah kolam ikan, juga peternakan kambing yang cukup lumayan. Untuk mengurus itu semua, Ustadz Hanafi meminta bantuan warga yang bersedia untuk ngarit buat ternak kambingnya yang sekitar 50 ekor tersebut. Biasanya pada bulan haji kambing Ustadz Hanafi laku sangat, karena selain kambingnya gemuk juga terawat. Pembeli akan datang sendiri untuk memilih hewan buat kurban. Juga terkadang pembeli datang dari luar kota. 2 orang yang biasa memberi makan kambing setelah maghrib adalah seorang pemuda berpawakan tinggi, tidak kurus, tidak juga kekar. Namanya Firman. Juga seorang pria sudah berkeluarga bernama Sarip. Keduanya akan memberi makan kambing sehabis sholat maghrib di masjid. 2 buah kandang berukuran panjang 10 meter masing-masing, diterangi oleh 6 buah lampu neon 5 watt. Firman dan Sarip seperti biasa akan memberi makan dari ujung dahulu. Lalu mereka bertemu di tempat semula. Malam itu malam terasa dingin. Firman sesekali melirik ke arah pohon waru di tepi kolam, yang kalau siang adalah tempat favorit Ustadz Hanafi saat memberi makan ikan lele peliharaannya. Di bawah pohon waru tersebut ada bangku yang terbuat dari 2 buah papan memanjang. Malam ini tiba-tiba perasaan Firman terasa ada yang lain dengan pohon waru tersebut. Seperti ada yang tengah memperhatikan dirinya dari sana. Sepertinya perasaanku saja, batin Firman. Tiba-tiba terdengar suara kambing. Beberapa kambing terlihat gelisah dan mengembik. "Ayo makan, seru Firman agak kencang untuk mengusir rasa takut yang tiba-tiba hinggap tidak seperti biasanya. Kambing itu terus berbunyi, "Makan ayo Jalu, makan yang banyak lalu tidur ya." Kambing-kambing semakin kencang mengembik. Firman terlihat mulai panik saat menoleh ke ujung kandang yang telah ia tinggalkan beberapa meter. Ia seperti melihat siluet orang berdiri di sana. Kang Sarip, jangan bercanda Kang," tegur Firman sembari melangkah mendekati. Ia berpikir jika itu adalah Sarip temannya. Kang Sarip, awas ya. Saya tembok nih," seru Firman lebih kencang. Namun sosok itu tidak bergerak. Perasaan bukan karung. Tidak mungkin ada karung tiba-tiba, pikir Firman. Kang, jangan main-main nih. Nih saya tembok ya, seru Firman pula, sembari mencari ranting bekas makan kambing. Man, ngapain di situ? Ayo balik. Tiba-tiba Sarip memanggilnya dari belakang. Firman terlonjak kaget dan menatap lurus bayangan yang mulai bergerak menoleh ke arahnya. Wajah pucat dan rambut meriap. Dalam dekapannya tampak seorang bayi yang sudah kaku. Jurik! Firman terbata. Seketika tubuhnya gemetar dan terasa kaku. Suara tawa melingking diselingi suara berisik kambing yang bersautan. Sarip menepuk pundak Firman yang terlihat gagu. Firman, kamu kenapa?" tanya Sarip. Firman tidak dapat bicara. Ia hanya mampu menunjuk ke depan saat mata Sarip menatap arah telunjuk Firman. Seketika Sarip berlari tunggang langgang. "Wah, itu Kunti tuh, Kunti!" Tawa melengking sambil melesat terbang menuju pohon waru. Firman sudah jatuh tak sadarkan diri saking merasa syok. Sarip yang lari sambil meracu segera ditangkap oleh salah seorang warga. Sarip tidak bisa berbicara, hanya beraiu-aiu gugu. Ustadz Hanafi segera mengusap wajahnya dan Sarip terdiam bengong. "Rip, ada apa Rip?" "Rip, Sarip!" Seorang warga mengguncang tubuhnya agar Sarip segera sadar. Sarip tergagap dan kemudian bercerita jika di kandang ada Kunti. Ustadz Hanafi yang merasa khawatir pada Firman segera berlari ke arah kandang.
Seorang warga mengikutinya dengan cepat. Ustadz Hanafi menemukan Firman yang tergeletak di tanah. Warga segera membantu Ustadz Hanafi untuk menggotong tubuh Firman ke rumah Ustadz Hanafi. Merasakan sekali kunti jelmaan si Sari itu, Ustadz, ucap warga merasa geram. Ustadz Hanafi tersenyum simpul. Sudah, jangan terperdaya oleh setan siluman. Itu bukan Sari. Sari sudah tenang di alam kubur. Jangan disebut terus namanya, kasihan, ucap Ustadz Hanafi dengan sabar. Tapi banyak saksi mata yang melihatnya, Ustadz, warga meyakinkan. Iya, saya tahu. Tapi tidak ada orang yang sudah mati bisa hidup keliaran lagi di dunia ini. Itu adalah jin korinya Sari, ucap Ustadz Hanafi menjelaskan. Warga semakin banyak berdatangan, ingin tahu apa yang terjadi, karena terdengar suara mereka dari rumah tetangga yang lain. Ustadz Hanafi pun mengusap wajah Firman. Seketika mata pemuda itu terbuka dan menatap nanar. Kunti, Kunti, serunya meracau. Astagfirullah, sadar man, nyebut, tegur Ustadz Hanafi. Astagfirullah, Pak Ustadz, Kunti, ucap Firman. Kamu mah, kenapa saya dibilang Kunti? Ustadz Hanafi tersenyum. Anu itu Pak Ustadz, maksud saya ada Kunti di kandang tadi. Ih, meni serem pisan nih, kata Firman sambil bergidik. Kamu takut? Tanya Pak Ustadz. Iya tuh, takut dicekek. Ngompol nggak? Firman meraba celananya dan terasa basah. Maaf Pak Ustadz, nggak nahan. Semuanya tertawa riuh. Udah sana mandi di pancuran, bau jengkol lagi, canda Ustadz Hanafi. Semua tertawa geli. Firman tersenyum malu. Gegas minta diantar oleh seorang pemuda untuk pergi ke pancuran. Sementara Ustadz Hanafi meminta istrinya untuk mencarikan kolor buat Firman. Malam itu adalah malam kejadian yang sekian. Kunti tetap selalu datang meski tidak ada yang mengundang. Sambil menggendong bayi yang terlihat telah kaku, Kunti yang berwujud Sari itu selalu hadir di tempat yang tidak terduga. Singkatnya, malam ini adalah malam minggu. Bulan sepotong menyembul, sepotongnya lagi entah kemana. Beberapa anak muda tampak berpasangan, mencari tempat buat kencan yang tentunya murah meriah. Di saung tempat tidur ular sanca pun dijabanin kalau sudah mabuk cinta. Di semak belukar juga bisa, asal tidak kelihatan orang. Aneh pisan, kenapa harus di semak belukar ya? Nggak takut gatal? Tapi udah gatal duluan katanya. Sepasang insan remaja yang tengah dimabuk asmara merasakan dunia hanya milik mereka berdua. Seakan asmara berbunga aneka warna. Hingga dalam semak belukar pun serasa di taman surga. Motor berhenti di pinggir jalan, yang perempuan gadis belasan tampak lugu, malu-malu. Yang cowok sudah kumisan juga masih muda. Di atas motor sudah saling pelukan dan saling sedot ala-ala Dracula. Desahan terdengar panas, semakin membara seiring tersingkapnya rok span yang digunakan. Tanpa meminta persetujuan, si cowok langsung membopong si gadis dan direbahkan di tumpukan rumput liar yang serasa kasur busampuk. Untung tidak ada tai kebo di sana atau si binatang ngerongkol. Srek, terdengar sesuatu dibuka paksa. Yang gadis sudah tak sabar melingkar erat kedua tangannya di leher si pria. Keduanya bersiap menuju surga. Bercocok tanam buah rambutan, manggis dan durian. Tapi sayang, karena mengalami kesusahan akhirnya lambat dilakukan. Dan si gadis tiba-tiba ngejerit dan melotot. Kenapa sih Neng? Belum juga protes si cowok. Sekuat tenaga gadis lugu itu mendorong dada si pemuda hingga terjengkang ke belakang. Ya iyalah, kalau ke depan kan berarti salto. Wanita bergaun putih tampak melayang dan memperdengarkan suara tawa melingking, mirip kuda kawin. Gak tahu juga sih, katanya kuda saat kawin memperdengarkan suara seram. Katanya loh. Pemuda itu baru ngeh
ketika mendengar suara tawa Kunti yang nyaring. Si gadis lari tunggang langgang tak peduli lagi meski tidak mengenakan celana dalam. Si pemuda yang kalap belum berhasil bangkit. Si Kunti sudah bertengger di atas stang motornya, tertawa panjang sambil nunjuk ke arah selangkangan pemuda itu. Nah lo, kok ngocor? Si Kunti mah ganggu saja. Kedua kaki pemuda itu bergetar, tidak bertenaga sedikit pun. Si Kunti semakin tertawa senang, sampai pemuda itu ambruk tak sadarkan diri. Setelah melihat pemuda itu sudah tidak bergerak, Kunti jadi tidak semangat. Segera ia melesat terbang sembari nembang seperti biasa. Nggak jelas nembangnya, saya juga nggak tahu. Yunambing nggak tahu apaan itu. Semakin jauh dan jauh berkelana seperti seekor kelelawar menuju rembulan yang kini sembunyi di balik awan. Meresahkan, memang, tapi tidak pernah mencelakakan. Si Kunti kini menjadi trending topik paling hangat. Semua bercerita tentang arwah Sari yang penasaran karena melahirkan dalam kubur. Kedua orang tuanya merasa sedih. Mungkinkah Sari merasa tersiksa? Warga terang-terangan membicarakan Sari dimanapun berada. Namun banyak lucunya dibanding seramnya. Ya ngeri tapi sedep lah. Ada apa dengan Kunti? Gabut sama dia. 3 orang pemuda tengah menghadap di bawah pohon mangga seorang warga, sambil mengenakan sarung yang dipakai ala-ala ninja. 3 pemuda kurang kerjaan itu mendekati pohon mangga yang berbuah lebat, namun agak tinggi, sekitar 3 meter dari permukaan tanah. Dengan bahasa isyarat, 1 naik pohon, 2 ngumpulin buah dengan cepat di bawah. Plok plok plok. Buah berjatuhan amat banyak. Kedua pemuda itu dibawa sambil kewalahan. Ban, kebanyakan ini. Sudah, nanti habis. Seru salah seorang dari bawah sambil mendongak. Apaan? Aku belum metik 1 pun. Gelap tahu. Saut yang di atas. Ini sudah banyak. Udah turun. Seru dari bawah. Ya dibilang belum dapat. Tunggu sebentar. Saut dari atas pula. Peletak. Salah satu buah mengenai kepala salah seorang pemuda di bawah. Aduh, sialan setan. Serunya sembari pegangi kepalanya. Kamu kenapa? Temannya bertanya sembari menahan senyum. Sialan tuh si Baban. Ditimpuk aing, sungutnya. Siapa yang nimpuk? Saya baru dapat 1. Nih, tangkap. 1 dari atas. Lalu terdengar gerusak. Buah jatuh di antara dedaunan rimbun buah mangga, mendarat tepat di depan keduanya. Setelah diraba, ternyata buah itu bulat dan sangat besar. 2 orang meraba dengan rasa penasaran. Ada matanya. Licin, ucap yang satu, sembari terus meraba. Maksudnya mencari tangkai buah agar dapat dijinjing. Anjrit, ini mah kepala, seru satunya sembari melemparkan ke arah temannya. Temannya yang dilempar teriak panik karena kepala itu mengenai wajahnya dan menggigit hidungnya. Sekuat tenaga ia menepis kepala itu dan membuangnya ke sembarang tempat. Lari menyusul temannya yang sudah kabur duluan sambil teriak kesurupan. Yang di atas kaget, dikira ketahuan oleh pemilik pohon. Gegas turun tapi tiba-tiba sarungnya nyangkut di dahan pohon. Wah! Prek! Sarung robek besar dan pemuda itu terjatuh dari pohon. Saat itu, pemilik pohon mangga mendengar suara berisik yang sangat mencurigakan. Segera membuka pintu dan mencari senter juga parang. Sementara pemuda itu merangkak karena melihat seorang wanita berdiri membelakangi dirinya, sambil nembang menggendong bayi. Ya mayit, ya arit, ya wajid, ya pahit, ujar pemuda itu berulang-ulang sambil nangis sesenggukan. Si Kunti tertawa geli. Ya Kunti, ya burung kuntul, ucap pemuda itu sambil meracau. Si Kunti memutar kepalanya menatap pemuda itu. Iya, kok copot? Itu copot.
Tunjuknya karena kepala itu memutar 100 derajat. Pemuda itu menutup wajahnya merasa ngeri saat mendengar suara orang berseru. Si Kunti menghilang tanpa jejak. Kunti, main tinggal aja. Tungguin atuh. Mau kabur gak ngajak-ngajak? Ya, ada orang lagi. Kabur! Cerocos pemuda itu yang langsung lari tunggang langgang. Sekelebat si pemilik pohon menangkap bayangan sosok pemuda tadi yang lari begitu cepat. Banyak buah berserakan di bawah pohon. Pria tengah baya itu geleng-geleng kepala dan kembali ke rumah. 3 pemuda itu tidak jadi ngerujak. Ketiganya kembali ke rumah masing-masing untuk dalam keadaan selamat dan tidak kurang apapun juga. Esoknya mereka mendatangi rumah pemilik pohon mangga dan meminta maaf karena tadi malam berniat mencuri buah mangga untuk ngerujak di pos ronda. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.